Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, masih ramai penolakan publik terhadap kehadiran Timnas Israel U20 di Indonesia yang merupakan peserta ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar 20 Mei mendatang hingga Juni 2023. Dan keikutsertaan Israel ini menjadi pembicaraan di tanah air. Terlebih karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, ini juga mendapatkan penolakan oleh warga Indonesia. Lalu sejauh mana kedatangan timnas ini bisa menjadi polemik di tanah air? Dan apakah kedatangan timnas ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Palestina? Kita akan berbincang malam hari ini di Dua Sisi. Dalam menyangkut isu-isu yang sangat penting yang selama ini menjadi perhatian dari bangsa Indonesia, yaitu pembelaan terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan karena itu harusnya tidak ada ruang sedikit pun bagi warga Israel, termasuk timnas Israel untuk Piala Dunia itu masuk ke wilayah Indonesia. Kami kan di PSSI jelas posisinya, kita menyiapkan tim nasional Indonesia untuk bertanding. Ya. Kedua, teknisnya di PSSI. Tentu urusan politik luar negeri ada di tangan pemerintah, khususnya Kemenlu. Mengapa kehadiran timnas Israel di tanah air menjadi polemik di saat ada sebagian pihak yang menganggap ini akan memberikan efek ekonomi yang luar biasa bagi tanah air dan juga mengangkat image Indonesia di dunia internasional. Kita akan berbincang malam hari ini bersama saya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di sini di sebelah kanan saya ada Bung Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bung Andi Bahtiar Yusuf, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Pak Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri. Selamat malam Pak Noto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Haikal Hasan, pendakwah. Selamat malam Babe Haikal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Pak Noto nih. Ini yang jelas-jelas MUI dengan tegas menolak. Bisa nggak diceritakan apa alasan kuat untuk menolak kehadiran Israel di saat tadi saya bilang banyak pihak yang menganggap ini akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Sebelum saya menyampaikan alasan, saya akan cerita sedikit. Jadi sejak Kemenpora menyampaikan informasi secara terbuka terkait dengan kehadiran timnas Israel untuk Piala Dunia U20 ini, dan memberikan jaminan keamanan, saya sampaikan secara terbuka kira-kira begini, janganlah pemerintah kemudian membuat pernyataan terlampau terburu-buru, karena ini ada kaitannya dengan soal isu Israel-Palestina, sensitif sekali di Indonesia ini, dan pembela perjuangan warga dan bangsa Palestina di Indonesia itu besar sekali. Jangan sampai juga kemudian kehadiran ini diberi jaminan keamanan. Nah, tentu jaminan keamanan ini kan luar biasa energi yang dikeluarkan oleh negara nih. Tapi kan sudah kewajiban negara untuk menjamin keamanan tamu yang datang gitu ke tanah air. Saya paham. Tetapi dengan kehadiran orang Israel itu keamanannya ekstra. Saya akan punya keyakinan itu terlampau berlebihan. Nah, kenapa saya sampaikan Anda yakin begitu Pak Noto, karena akan penolakannya keras banget? Ya, karena saya sudah menangkap banyak elemen masyarakat yang menolak kehadiran tim Israel ini, antara lain karena soal pertama, alasan paling utama itu ya konstitusi.
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas sekali bahwa penjajahan itu ya kira-kira gitulah ya, harus dinyahkan, musuh kita bersama, harus dihapuskan di muka bumi ini. Lalu ada warga Palestina diberi izin secara official, ya secara official oleh pemerintah. Ini kan dalam keyakinan saya dan warga juga Israel maksudnya tadi. Ya warga Israel itu dalam keyakinan saya dan masyarakat pembela Palestina itu ya itu kan seperti mengkhianati pembukaan. Yang kedua, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu ya seharusnya konsisten dengan teguh ya. Oke, sebentar. Supaya warga Israel jangan masuk dengan alasan apapun. Oke, Bung Abalin, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, satu, yang kemudian ini kan bertentangan dengan konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan katanya. Iya. Kenapa kita harus menerima Israel? Terima kasih. Yang pertama, Anggia, tahniah saya kepada abangku, guruku. Kami punya ketua Majelis Ulama, Profesor yang Pak Sudarnoto, hari malam ini Abdul Hakim. Kemudian ada sana kawan saya, sahabat saya, sering kami kontak tapi belakangan sudah banyak fulus, dia lupa kontak-kontak saya lagi. Jadi begini. Pertama, memang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu amanah konstitusi. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah itu, dan sampai dengan hari ini Indonesia masih terus pada komitmen untuk menjadi barisan terdepan dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaannya sampai until now, sampai sekarang. Oleh karena itu maka Tuan Guru, Profesor, kita ingat tahun 2015 kemarin ada 2 pebulu tangkis dalam kejuaraan dunia Israel main di Indonesia, bertanding di Istora Senayan. 2003 kemarin juga ada main sepeda di velodrome. Ya, main juga. Kemudian saya juga mencatat ada atlet Yuval Selma juga main di sebelah untuk tebing. Hal yang sama, utusan parlemen Israel dalam IPU, Interparliamentary Union, hadir juga di Bali. Dalam konteks inilah maka urusan-urusan yang terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan pembelaan kepada Palestina, kemudian mengutuk keras tindakan-tindakan biadab yang dilakukan oleh Israel, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan besar Indonesia. Oleh karena itu, dalam event internasional yang segera dan akan dilakukan pada bulan Mei mendatang ini, bagi Indonesia kita welcome dalam catatan sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali, Mbak Anggia. Untuk pertama kali kita menjadi tuan rumah untuk U20, karena ini menjadi batu loncatan penting. Berarti yang saya tangkap artinya dibilang ya kemarin sudah pernah ada, toh kita konsisten dukung Palestina, harusnya ini juga nggak jadi masalah. Pasti, dan itu yang saya mau bilang, sehingga pesannya jelas. Pesannya jelas. Karena itu dalam dialog-dialog kita di Majelis Ulama, karena saya juga sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, kami sering juga mendialogkan antara materi-materi seperti ini. Kalau itu disebutkan, kemarin sudah pernah ada kok, dan Indonesia konsisten dukung Palestina, artinya nggak perlu khawatir lah kalau misalnya di U20 Palestina hadir di sini juga. Kemarin kalau menurut pendapat kami kecolongan. Oh, kecolongan? Iya. Pemerintah kita? Iya. Nggak mungkin kecolongan karena nggak tahu, pasti tahu dong kalau ada warga negara asing. Kecolongannya dari sisi warga. Warga dan yang pemerintah kecolongan tidak mendapatkan satu masukan dari kami. Tidak terinfo begitu ya, maksudnya? Kita pun, maaf, kita pun tuh taunya tuh belakangan. Kalau kita tahu, kita akan angkat ke publik bahwa ini nggak layak. Jadi pemerintah dalam hal ini jangan pakai 2 muka gitu loh. Pemerintah 2 mukanya iya, gimana? kalau umpamanya tetap mengizinkan dan jadi, ini pakai 2 muka. Yang satu bilang mendukung kemerdekaan, tapi yang satu mengakui negara itu. Nah, jadi pakailah satu standar. Standarnya itu apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa harus saya bacakan lagi pidato Bung Karno? Ini semuanya harus mendengar pidato Bung Karno yang hebat pada waktu itu. Ini Bung Karno dengan gagah berbicara, selama pemerintah Israel
tidak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, maka sampai dengan diberikan kepada Palestina baru kita bisa mengakui. Kalau tidak diberikan kita tidak akan mengakui. Kalau secara ofisial dia datang ke sini mewakili negaranya, itu kita namanya dua muka. Kita tuh menginjak-injak para pahlawan kita gitu loh. Pemerintah jangan dua muka dong, jangan menginjak Jangan dua muka, tetap tolak. Babe Haikal, bagaimana? Tetap kita tolak gitu loh. Tidak, yang harus dikasih tahu kepada Babe Haikal, sahabatku, temanku ini adalah dalam event ini urusannya bukan dengan konstitusi kita, Bapak. Bicara tentang FIFA U20 ini di bulan Mei akan datang. Ini terkait dengan ketentuan-ketentuan apa yang disebut dengan International Non-Government Organization yang ada pada FIFA. Jadi ketentuannya bukan bagi negara-negara tempat pelaksanaannya, kita Republik Indonesia memberikan jaminan terhadap 24 peserta asosiasi negara yang hadir main di sini. Iya, jadi soal politik bebas dan makanya jadi dipisahkan lah. Makanya dari awal saya bilang, Bang Anggi ya, kepada teman-teman saya bilang, pisahkan antara urusan politik luar negeri Indonesia dan sikap politik kita terhadap Israel dan Palestina dan urusan FIFA, karena kita nggak ada urusan yang terkait dengan ini sport, ini olahraga itu loh. Nggak bisa dipisahkan urusan politik dengan ini, nggak bisa dipisahkan. Iya betul. Sampai kapanpun tetap silakan Kiai, silakan. Syukron. Iya, jadi kalau kita lihat Israel, perlu diingat bahwa kesebelasan Palestina itu juga beberapa kali dilarang oleh Israel. Itu apa itu? Politik. Karena tidak ingin ya warga Palestina itu mendapatkan dukungan melalui sepak bola. Itu boykot. Boykot itu adalah sikap politik. Bukan belum cuma lagi Palestina, belum, ya betul. 6 negara. 6 negara, betul. Banyak FIFA, negara yang nggak boleh masuk. Betul. Gitu loh. Oke, lalu bagaimana? Bukan cuma itu. Baik. Dan ini bicara begini Pak Jokowi tahu nggak Pak Ali Muchtar? Oh, saya untuk dan atas nama representasi itulah saya datang membicarakan. Justru saya karena begini Anggia, saya Profesor dan Babe Haikal dan Mas Andi. Kita ini adalah orang-orang yang mengerti tentang persoalan-persoalan sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada rakyat, kepada umat atau paling tidak kepada teman-teman yang tidak paham atau mungkin mengkait-kaitkan ini urusan dengan urusan politik luar negeri. Jangan itu loh urusan itu. 7 Maret 2016. Sebentar, 7 Maret 2016 Presiden Jokowi bilang apa dengan organisasi konferensi Islam di Bandung? Oke. Apa pidato beliau? Nah, berarti belum lapor nih. Saya mau bilang kepada Babe Haikal, karena itulah maka dari awal saya bilang bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang tidak pernah berubah sejak Soekarno. Tentang apa? Dukungan kepada pemerintahan Palestina atas kemerdekaannya. Baik, kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana PSSI sebagai penyelenggara menghadapi banyaknya dorongan publik yang menentang timnas Israel? Kita akan lanjutkan usai jeda di Dua Sisi saat lagi. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini pemirsa Exco PSSI, Bung Arya Sinulinga. Selamat malam Bung Arya. Selamat malam. Ya, Bung Arya, kita tadi sudah berbicara bagaimana penolakan dari MUI dan juga beberapa lah masyarakat Indonesia dengan kehadiran timnas Israel di Indonesia. Nah, selaku dari PSSI sebagai penyelenggara menyikapi ini seperti apa? Gini, tugas PSSI itu adalah satu, menyiapkan timnasnya nasional Indonesia supaya timnas kita sukses di Piala Dunia U20 ini. Yang kedua, PSSI adalah penyelenggara acara ini. Ya. Penyelenggara acara ini, jadi kami itu bagaimana supaya penyelenggaraannya bagus, maka kami menyiapkan misalnya lapangan bolanya bagus, keamanannya bagus, penonton yang kami siapkan itu bisa hadir banyak, kemudian ini akan jadi kebanggaan Indonesia, kebanggaannya dunia juga.
bagaimana kita, ya memang nggak nyaman dengan Qatar lah ya, tapi paling tidak di dunia ini bagus. Karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia U20 adalah sebuah ajang kedua terbesar setelah Piala Dunia senior. Dan ini juga akan jadi incaran semua klub-klub dunia karena di Piala Dunia ini orang akan melihat pemain-pemain muda yang bisa diambil oleh klub-klub. Jadi tugas kami seperti itu, Mbak. Oke, bagaimana supaya penyelenggaraannya bagus, timnasnya kita bagus. Bung Arya, tadi Anda menyinggung soal menyediakan keamanan agar nyaman berlangsungnya kegiatan ini ya. Tadi Pak Noto menyebutkan bahwa ini butuh ekstra pengamanan yang luar biasa nih kalau memang tetap jalan Israel timnasnya datang ke Indonesia. Siap nggak PSSI untuk itu? Itu soal keamanan kita serahkan kepada yang memang berwenang untuk masalah keamanan. Kepolisian. Sementara untuk yang lain-lainnya soal polisi luar negerinya tentunya juga teman-teman dari Kemenlu yang akan mengatur. PSSI kan nggak masuk dalam ruang-ruang politik. Kenapa? Kami ini kan fokusnya ke olahraganya, sepak bolanya. Betul. Sehingga kami fokus di sana. Kami nggak masuk ke ruang-ruang politik. Oke, jadi bagaimanapun desakan untuk menolak tidak akan terpengaruh itu ya PSSI ya? Bukan soal penolakan bagaimana dan sebagainya, kan bagi-bagi tugas. Ya, kami menyelenggarakan nanti soal keamanan teman-teman dari kepolisian, soal politiknya teman-teman dari polisi luar negerinya, teman-teman Kemenlu yang akan tugasnya juga. Bagi-bagi tugas saja kita sebenarnya. Oke. Ya, gitu Mbak. Baik. Jadi jangan dibikin bahwa PSSI nggak mau peduli, jadi itu enggak seperti itu. Tapi kami bagaimana menyiapkan acara ini supaya baik dan bagus. Gitu. Oke, saya ke Bung Andi Bahtiar. Bung Yusuf, kalau Anda melihat memang PSSI ya sudahlah lakukan saja tugasnya dengan baik, sepakat dengan itu ya, tidak mencampur adukan kegiatan olahraga dan politik juga. Kalau menurut saya sih ya kurang lebih yang dilakukan PSSI harusnya seperti itu ya kira-kira. Sudah benar. Sudah benar. Ini kan cerita sangat panjang sebetulnya. Dulu sekitar tahun 57 atau 58, kualifikasi Piala Dunia 58, Indonesia tuh harusnya berhadapan dengan Israel. Ya. 58, Piala Dunia 58. Kan biasanya kualifikasi lebih duluan. Nggak dikasih, lalu nggak turun. Lalu kemudian pada saat itu Bung Karno justru yang era Bung Karno waktu itu. Ini dia ya. Ya, Bung Karno larang langsung. Kalau nggak salah Israel kan ada di Konfederasi Asia waktu itu, sempat juara Asia juga. Sampai akhirnya semua negara yang tidak mengakui Israel meminta Israel untuk nggak ada di sini. Sampai akhirnya mereka pindah ke UEFA. Dan ini kan eksesnya ke hari ini nih. Ketika tahun 80-an Davis Cup kita juga hampir berhadapan dengan tim Israel. Tapi tim Davis Cup Indonesia memutuskan untuk mundur juga sama. Ini ekses yang panjang sih dan terjadi di banyak hal. Kalau nggak salah kalau tahu waktu itu Charlie Puth penyanyi nggak jadi konser di sini. Dan akhirnya batal konser Jakartanya karena musical director dia paspor Israel dan nggak bisa masuk sini. Di kemudian waktu, tapi Pak waktu itu 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian di tur Asia selanjutnya, dia datang ke sini dengan paspor Amerika. Kan mereka punya kenal 2 paspor. Oke. Itu yang benar. Yang benar maksudnya apa? Menolak itu? Itu yang benar. Oke. Bahwa sejarah telah membuktikan bahwa kita menolak. Permainan kata yang indah dari Bang Ali Mukhtar barusan, yang berkata kita melindungi, kita mendukung kemerdekaan Palestina, kita berdiri tidak pernah berpihak. Kata-kataku, bukan kata-kataku, itu Babe. Itu konstitusi. Itu konstitusi negara, undang-undang dasar. Tadi profesor guruku kan bilang itu. Sebentar. Bukan keindahan kata. Enggak, saya cuma mesti kasih tahu supaya bukan keindahan kata-kata saya. Tapi konstitusi yang menjelaskan bahwa Indonesia tetap pada komitmen membela tentang hak-hak kemerdekaan Palestina. Apapun argumentasi yang disampaikan oleh Bang Ali Mukhtar justru kebalik. Cara mendukung Palestina adalah menolak kehadiran Israel. Tapi itu kan caranya. Saya boleh nanya, Indonesia punya hubungan diplomatik nggak dengan tidak Taiwan? Punya dengan Israel. Nggak, Taiwan nggak punya, tapi kita kan menerima atlet mereka datang ke sini dengan nama lain kan, Cina Taipei. Apakah misalnya hal seperti itu bisa dilakukan? Misalnya, saya hanya ini adalah pertanyaan sebetulnya. Ini sebetulnya enggak, ini konsekuensi dari sikap yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Prinsip kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel itu berarti tidak memberikan ruang sedikit pun
melalui jalur apapun termasuk jalur sepak bola yang akan dilakukan ini. Sebentar Pak Noto, ini kalau menyambung tadi Andi Bahtiar bilang Taiwan mengganti nama dengan Taipei bisa masuk. Kita nggak punya hubungan diplomatik kita harus ngejaga hubungan kita dengan Cina kan. Ya seperti Israel itu kan memang warga Israel itu kan juga punya ada kelonggaran untuk menggunakan paspor lain. Nah itu kan trik bagaimana cara supaya bisa masuk ke satu negara tanpa menggunakan nama Israel. Tapi ini jelas sekali yang datang itu ya KTP-nya ya KTP Israel, warganya Israel, official dikirim oleh pemerintah Israel, diterima oleh pemerintah Indonesia secara official. Oke, yang saya tangkap ini Pak Noto mungkin kalau selanjutnya juga saya pikir ketika kita nih Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah sebuah perhelatan dunia, Olimpiade kah nanti, ada Piala Dunia kah, ini sekarang Piala Dunia U20. Kita kan sudah paham konsekuensinya, bahwa mau nggak mau kita harus menerima anggotanya FIFA, anggotanya IOC atau anggotanya apa gitu. Yeah. Nah ini yang terjadi sekarang. Yeah. Saya ingat banget kok ketika Israel lolos ke Piala Dunia U20, itu semua grup sepak bola rame memang. Dan apa yang akan terjadi kemudian, nah sekarang percakapannya sudah mulai dimulai. Ya, jadi saya kira sejarah penolakan di Indonesia terhadap Israel tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Itu benar ya, seperti tadi kata Babe itu benar. Itu cara yang menurut hemat saya sesuai dengan prinsip menjaga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kalau saya sih tidak mempersoalkan sepak bolanya, saya berdoa, Adinda, berdoa bahwa perhelatan dunia ini sukses. Amin. PSSI sukses menyelenggarakan itu, ya. Karena itu sebetulnya semangat MUI itu bukan sepak bolanya. Semangat MUI itu loh, jaga loh. Orang Israel masuk Israelnya ke Indonesia karena ini sudah kelihatan pandangan aspirasi masyarakat yang menolak. Ya. Kalau itu dibiarkan itu menjadi liar gitu loh. Itu repot itu. Jadi masalahnya adalah itu. Saya tidak mempersoalkan sepak bolanya ya. Okay. Saya mempersoalkan masuk warga orang Israel ke Indonesia itu. Itu repot. Bung Arya, Anda ingin menanggapi? Ya, gini. Mungkin informasi perlu ditambahkan. Kemarin itu bulu tangkis kita pernah juga menerima atlet Israel main di Indonesia. Iya, betul. Di Istora Senayan ya. Tahun 2013. Kemudian panjat tebing juga ada dari Israel di Indonesia. Malah ada yang lebih seru lagi, Mbak. Ya. Yang namanya Fadli John, yang namanya teman-teman DPR itu menyelenggarakan namanya pertemuan parlemen dunia di Bali. Itu lebih politis loh. Mereka juga terima Israel. Oke, jadi poinnya itu parlemen loh itu. Poinnya yang lain kenapa tidak begini, jadi gini situasinya itu IPU yang situasi tahun. Oke, sebentar Pak Noto. Ya, oke, poinnya gitu ya. Itu, baik Bung Arya, saya tangkap poinnya. Jadi situasi Fadli John ngomong dulu mengenai parlemen, dia diam aja. Kalau sekarang dia ngomong, nggak apa-apa, bagus. Harusnya konsisten. Lu harusnya Bang Haikal ini juga terang tuh Fadli John. Kenapa dulu waktu parlemen mereka terima aja gitu ya. Oke, tapi boleh. Kita pokoknya gini, ditanggapi dulu karena nih. Dipisahkan. Baik, sebentar Bung Arya, ditanggapi dulu pokoknya sama kami, Haikal. PSSI, tolong ini kami seperti kata inilah ya, tadi Dubes dari Palestina juga mengatakan, ayo kita pisahkan ini antara olahraga sama politik. Tapi kami kembali lagi, kami nggak mau masuk politik. Karena tugas kami bukan politik, tugas kami di olahraga. Jadi saya cuma kasih informasi aja. Ya, baik. Bahwa ini terjadi juga kemarin. Oke, nanti akan ditanggapi oleh Babe Haikal. Usai jeda Babe, sebentar. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan Dua Sisi, Babe Haikal. Tadi Bung Arya menyebutkan kehadiran delegasi atau parlemennya Israel di IPU tahun lalu Maret di Bali itu malah nggak diributkan. Kenapa yang ini kok heboh sekali? Katanya? Ya, pertama itu pendapat dari satu orang, mungkin Pak Fadlizon, yang bisa menjelaskan kehadirannya mereka di sana. Kita ini mewakili representatif. Terus terang aja, bulan Desember saya ke sana, Januari saya ke sana, Februari saya ke sana, akhir Maret saya ke sana. Jadi saya tuh bergaul dengan rakyat di sana. Dan Israel juga melarang tuh banyak negara masuk ke tempatnya mereka. Terus
yang paling perlu digarisbawahi, ini nggak ada hubungannya dengan politik, nggak ada hubungannya. Lalu bagaimana teman-teman ini menerjemahkan pidato Presiden Pak Jokowi tanggal 7 bulan Maret tahun 2016? Apa Pak Jokowi bilang? Bila perlu diwacanakan boikot dagang terhadap barang-barang daripada Israel. Coba jelaskan itu. Apakah itu urusan politik atau tidak? Ini presiden loh yang ngomong loh ya. Presiden di depan 57 negara. Oke. Karena urusannya adalah urusan government, urusan pemerintah. Pak Jokowi urusan dagang. Makanya tadi kalau Babe Haikal menyebutkan tentang sahabat saya Fadlizon, sahabatku. Kalau bukan sahabatnya Haikal, saya punya sahabat itu Fadlizon. Kita semua Dia sahabat. itu ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Republik Indonesia. Saya pernah menjadi anggotanya 3 tahun. Karena itu menjelaskan tentang yang begini saya mengerti. Mereka datang di IPU, di Interparliamentary Union untuk menjelaskan tentang persoalan-persoalan domestik mereka. Itu kita nggak usah bahas karena Fadlizonnya nggak ada di sini. Pertanyaannya adalah Presiden 2016 bilang akan boikot produk Israel, tapi kok dia perlu cuma karena Babai Haikal tidak menjelaskan 2 perkara penting. Kalau tindakan Israelia laknatullah itu memperlakukan Palestina seperti itu, diwacanakan. Makanya tadi Presiden menggunakan kata-kata diwacanakan pemboikotan itu. Itu yang tadi saya bilang, Babe Haikal juga tidak menjelaskan awal dan akhir. Jangan motong-motong penjelasannya supaya umat ini mendapatkan pencerahan dari orang-orang pintar yang duduk di sini. Sudah jelas itu semua udah jelas merefer bahwa Presiden, saya bilang mewacanakan apabila penjajahan itu diteruskan, apabila penindasan itu diteruskan, akan diwacanakan. Artinya saya mau bilang begini, tidak bisa lepas urusan politik dengan urusan dagang, urusan politik dengan olahraga. Nggak bisa dilepaskan itu. Sebentar, di saat Babe bilang itu nggak bisa dilepaskan, ini Dubes Palestina sendiri bilang silakan Indonesia, Israel kalau mau datang ikut bertanding, berlaga di Piala Dunia nggak masalah. Kita lihat sebentar. Dubes Palestina, ini, Piala Dunia U20 Palestina tidak masalah Israel ke Indonesia. Bagaimana itu? Jangankan Dubes Palestina, raja-raja Saudi, raja Yordan, raja siapapun berkata, tetap aja kita lebih memihak kepada konstitusi kok. Oh iya, kalau itu nggak ada masalah. Nggak ada urusan. Dari awal saya bilang itu tidak ada masalah. Babe Haikal. Nggak, konteksnya gini Babe, kenapa kok masyarakat Indonesia repot-repot sementara perwakilan pemerintah Palestina di Indonesia itu masih bisa menerima ini ajang olahraga loh, bukan ajang politik. Palestina gitu. berkata begitu, Indonesia lebih cinta dengan para pahlawannya. Dia mau ngomong apapun. Menurut saya, sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Dubes itu nggak tepat juga. Ngapain dia ngomongin soal Indonesia? Itu kan harusnya menjadi kebijakan dan langkah politik yang berangkat dari sanubari bahwa kita ini berbasis pada pembukaan UUD 45 itu konsekuensinya adalah menolak kehadiran Israel ke sini. Lah kalau Dubes ngomong begitu ya itu bukan urusan dia lah ya. Tapi ini adalah urusan kita. Masyarakat yang tadi Babe Haikal sudah mengatakan. Lalu ormas-ormas kita sudah tahu bahwa sekarang ini sudah banyak reaksi. Memang beda dengan situasi tadi ya yang diceritakan tadi. Tahun itu ya itu situasi politik di Timur Tengah berbeda sekali. Sampai antara tahun-tahun tadi yang pertandingan yang disebutkan oleh Adinda Ngabalin itu tadi, itu sudah banyak peristiwa yang mengenaskan di Palestina. Jadi ada titik kulminasi kalau boleh saya menyebut gitu. Ada titik kulminasi di mana kejenuhan masyarakat terhadap kebiadaban Israel itu sudah sedemikian rupa. Nah ini Indonesia sedang gencar-gencarnya juga. Sudah lama sebetulnya ya membela. Gini, Prof. Ini kalau kita terima, kita melukai setidaknya 57 negara. Apa kita mesti melukai 57 dan mengambil satu negara? 57 negara itu jangan juga membuat framing kayak begitu. Dengar baik-baik. Itu jadinya. Dengar baik-baik. Duta Besar Palestina di Indonesia menjelaskan bahwa dengan peristiwa U20 ini mereka merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak akan merubah sikap pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan Palestina. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia bilang apa? Dia menyadari benar bahwa Indonesia sebagai host, sebagai tuan rumah, aturan ini diatur dengan aturan FIFA. Itu mereka semua sadar dan tahu. Belum lama Qatar memberikan peraturan untuk negaranya sendiri. FIFA mesti ngikutin peraturan yang menghormati negara kita dong. Qatar
mengeluarkan at-tazinu tastafitsani, 2 perkara terkait dengan apa? Semua Terkait negara dengan kepentingan begitu. dalam negerinya, Ya jelas kalau bukan umpamanya urusan FIFA, Babe. Nggak bisa. Kita mengerti itu aturannya. Nggak bisa. Saya mau Sebentar, berpikir silakan, gini aja, kan pemerintah kita punya beberapa hal yang harus dikedepankan nih tahun ini. Ada G20 tahun lalu, ada segala macam kan. Ada MotoGP, ada ya Ini etalase banyak lah Indonesia lah event-event dunia, internasional ya. lah pokoknya. Oke. Andaikan kita menolak Israel datang ke sini dan kemudian konsekuensinya adalah FIFA memindahkan venue, lalu bagaimana? Itu aja sih yang Ada mesti kita potensi itu pikir. misalnya kalau misalnya Indonesia Ya, nggak kondusif. bisa aja karena kan FIFA punya aturan yang sudah sangat jelas, Oke. tidak memisahkan itu tadi politik dengan olahraga. Ya FIFA memang sering standar ganda sih, tapi itu sudah jelas ada di aturan mereka bahwa politik dan olahraga adalah FIFA dua hal Oke, yang bisa sebentar, berbeda. sebentar. Ada Bung Arya masih Ya. bersama kita. Sebentar Pak Noto. Bung Arya. Ya, Ada nggak potensi itu misalnya Indonesia memang tidak bisa kondusif, banyak penolakan, kemudian FIFA mencabut posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Bisa seperti itu kemungkinannya? ya kalau bisa terjadi dan itu dicabut dan konsekuensinya ya bagi sepak bola Indonesia cukup berat ya. Karena ini tuan rumah loh kita, tahun ini ya, tuan rumah gitu ya. Iya. Jadi kita akan mungkin saja ada sanksi yang membuat kita akhirnya di-ban di seluruh pertandingan internasional yang berhubungan sama FIFA. Bahkan bisa juga misalnya kita tidak lagi terlibat di seluruh pertandingan mau di ASEAN kayak di SEA Games kayak apapun itu bisa terjadi. Mungkin beberapa tahun bisa jadi. Ataupun di Indonesia sendiri pun seluruh pertandingannya nggak akan diakui lagi sebagai bagian dari FIFA. Jadi kita akan menjadi negara yang akan dikucilkan dalam sebuah sepak bola dunia. Oke, itu konsekuensinya Pak Noto. Pandangnya Bang Arya begitu. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi independensi negara kita, justru itu membuat negara kita semakin berwibawa. Nggak bisa diatur oleh siapapun. Walaupun konsekuensinya Indonesia akan dikucilkan FIFA, tidak bisa ikut Terlalu lagi berlaga berlebihan semua event kalau umpamanya FIFA. dikucilkan ke semua negara, terlalu berlebihan. Kita bisa berdiri sendiri jadi di atas Olimpiade. negara kita dengan berwibawa. Indonesia gitu. itu, Indonesia dan rakyat sepak bola Republik ini punya cita-cita menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA di tahun 2036, Andi. Betul? Caranya adalah langkah pertama ini kita menjadi tuan rumah untuk U20. Itu sebabnya pemerintah sebagai host pelaksana di sini PSSI memberikan jaminan penuh. Dan tidak ada urusannya kita dengan urusan Israel ya Habibi. Ini urusan orang yang aturannya dengan bola. Dengan FIFA. Sorry potong paralel dengan itu, kita juga mau ngebid untuk jadi tuan rumah Olimpiade. Olimpiade nggak ada kualifikasi. Israel bisa ikut gitu aja tanpa kualifikasi. Tidak ada kualifikasi. Jadi ini pertaruhannya ada beberapa ajang olahraga internasional kita yang akan ikut. Ya nggak ada masalah. Kita mesti tunjukkan bahwa kita negara yang kuat dan berwibawa. Oke, kita nggak bisa diatur oleh FIFA. Nggak bisa begitu ceritanya. Pak Noto bagaimana? Ya poin saya soal olahraga apa saja, saya kira baik-baik saja. Problem kalau bagi saya, bagi MUI terutama, problemnya bukan soal olahraganya, soal kehadiran orang Israel ke Indonesia. Ini yang di bawah ini yang penting menjadi perhatian dari pemerintah. Sebetulnya memang bukan tugas PSSI untuk mengamankan, itu tugasnya Polhukam. Itu tugasnya Polhukam. Jadi maksud saya begini, pemerintah itu harus mengerti betul bahwa ini dugaan saya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi dari perkembangan dari hari ke hari itu sudah menunjukkan kuatnya penolakan dari wakil-wakil masyarakat. Ini jangan dibiarkan. Pemerintah mau bersikap gimana? Mau tetap jalan, kemudian mereka melakukan perlawanan yang sangat intens dan kemudian menimbulkan konflik, menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat. Nah, ini kan mengorbankan rakyat kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Jadi saya kira ini masih cukup waktu ya, satu bulan lah kurang lebih ya. Untuk membatalkan? Bukan, untuk mempertimbangkan ulang. Jadi harus membaca aspirasi masyarakat. Selama ini belum, Mbak, belum.
pemerintah belum menyerap aspirasi. Oke, lalu bagaimana tadi yang Yusuf bilang bahwa Indonesia juga akan bidding jadi tuan rumah Piala Dunia nanti Nggak apa-apa, di nggak apa-apa. Olimpiade juga. Nggak apa-apa. Di situ Israel juga akan jadi Nggak peserta apa-apa, di situ. asal jangan sampai menjual kepribadian kita. Loh, nggak di ajang dua olahraga lainnya juga Israel akan jadi peserta juga kan di situ? Itulah apa maksud kita akan saya. menolak Iya, juga lagi Israel nantinya? anggota IOC Itulah juga, maksud kan? saya, penolakan terhadap tim Israel ke Indonesia nanti untuk U20 itu adalah alasan tadi yang paling utama. Memang kita harus jaga yang tadi Dinda Ngabalin sudah sebutkan berkali-kali, pembukaan UD45 ini harus kita jaga. Tapi jangan juga kemudian Dubes Palestina ikut berbicara soal itu. Dan FIFA harusnya menghormati juga watak, karakteristik, filosofi, harapan bangsa Indonesia terhadap boleh dijawab nanti. Palestina ini. Kita jeda dulu. Jawabannya nanti Bung Ngabalin usai jeda. Dua sisi kembali. Lagi ada isu besar yang orang-orang diskusi Israel, timnas Yahudi, timnas Israel boleh partisipasi di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Saya nggak suka campuri politik sama sepak bola. Tapi memang pemerintah Indonesia tidak kasih izin orang Yahudi ke Indonesia. Tapi untuk sepak bola saya pikir boleh Israel partisipasi di dalam World Cup Piala Dunia. Soalnya di sepak bola harus bawa manusia together. Sepak bola untuk friendship, untuk sepak bola untuk kebaikan sebetulnya. Mungkin solusi yang terbaik Israel masuk ke grup di Bali, soalnya di Bali paling liberal dan mudah-mudahan tidak ada banyak ribut atau isu di sana. Jika timnas Israel tidak boleh partisipasi di World Cup 20 di Indonesia, saya lihat tidak bagus untuk image Indonesia. Di mata-mata seluruh dunia, nanti lihat kita sangat fanatik, ini juga tidak bagus untuk Indonesia. Ini komentar dari mantan asisten pelatih timnas Wolfgang Pikal, katanya mungkin ini bisa nggak nih, kalau saya ke Yusuf, bisa nggak jadi salah satu solusi misalnya di Bali katanya lebih liberal gitu, atau ada solusi lain menurut Anda agar ini bisa berlangsung? Bukan ya, Bali bagian dari Indonesia ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa datang ke sini dan merasa aman dan kemudian bertanding. Ya mungkin bisa jadi salah satu solusi, tapi kan ada yang namanya drawing, undian, dan bisa aja dia ditempatkan di mana, di Surabaya mungkin. Di antara 6 stadion. Di antara 6 stadion yang ada ya. itu. Okay. Ya dan saya melihat bisa jadi itu salah satu solusi. Tapi sebetulnya ketika mereka berangkat ini nggak solusi juga, karena pro kontra harus tetap ada gitu masuk ke Indonesia. Jadi apa mungkin yang bisa dilakukan? Misalnya mau nggak mau ini terpaksa harus dilakukan nih. Seperti yang tadi Bang Ali Mohtar bilang, kita harus pisahkan betul-betul antara olahraga dengan politik. Dan ini sebetulnya adalah salah satu panggung besarnya untuk bangsa kita. Ada Piala Dunia sepak bola, olahraga paling populer di dunia, dan lompatannya kita mau ngebit Olimpiade lah, ada Piala Dunia lagi. Karena bola melintasi kultur, bola melintasi negara, state, bola melintasi agama, bola melintasi segala-gala. Namanya juga sport. Makanya tadi saya bilang ketika Tuan Guru abangku menyebutkan bagaimana tingkat kekhawatirannya, Presiden sadar akan itu sehingga telah memerintahkan kepada seluruh kementerian lembaga maupun termasuk kepolisian negara. Itu sebabnya jaminan terhadap safety dan security. Saya juga mencatat tentang mereka entry maupun exit permitnya diberikan jaminan. Semua negara Republik Indonesia dan pemerintah ini memberikan jaminan terhadap pelaksanaan ini. FIFA World Cup untuk U20 di Mei akan datang. Karena itulah maka kehadiran saya, Tuan Guru, sahabatku Babe Haikal, Andi Bahtiar, tadi sahabatku Sinina, juga adalah untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa ini event internasional pertama kali yang mendatangkan kehormatan bagi negara kita. Saya yakin gitu pemerintah pasti sudah mengantisipasi nih Insyaallah, di U20 ketika prakualifikasi sebelum 24 negara diputuskan. Udah, karena pengembang sepak bola sudah berpikir dari jauh-jauh hari. Kalau Israel lolos gimana ya? Saya rasa pemerintah pun sudah berpikir hal yang sama dan sudah mengantisipasi. Itu memang sudah dijelaskan juga oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, jalur-jalur politik satu ya, kemudian jalur diplomatik, kemudian jalur keamanan sudah ditempuh. Ya, negara itu punya segala-segalanya. Itu pasti pasti dilakukan. Apalagi karena ada orang Israel yang mau main di Indonesia, karena itu
jalur-jalur politik, diplomatik dan keamanan itu ekstra. Terima nah kasih. itu yang Terima pertama kasih, ya, Prof. Terima kasih. menunjukkan bahwa sebetulnya gejolak yang akan muncul di masyarakat kita itu akan bisa berpotensi terbuka. Ini yang pertama. Dan ini catatan, jangan sampai sunnya. Tetapi yang kedua, sebetulnya masih ada waktu untuk, ini kan persoalannya ada di masyarakat ya. Tadi Babe Haikal sudah menyebutkan itu. Problemnya itu di kalangan masyarakat yang sudah melakukan penolakan. Jangan dibiarkan, karena itu sebetulnya kalau tadi ada solusi Bali misalnya, itu salah satu. Tapi mungkin juga kalau seandainya pemerintah membuka diri untuk berdialog dengan ormas, dengan kekuatan masyarakat, menampung, siapa tahu ada solusi lain. Misalnya gini. Terima kasih. Ini saran bagus. Saran bagus dari Prof. Sudar. Saya harus juga sekaligus sedikit meluruskan. Saya membaca dengan jelas Presiden Joko Widodo mengatakan, Oki ya harus bekerja sama nih ya dengan negara-negara Islam. Oki memiliki kepentingan untuk menguatkan tekanan kepada Israel, termasuk boykot atas produk Tadi Israel yang dihasilkan oleh pendudukan. Ya, artinya masalah ini adalah masalah internasional yang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Mau olahraga, mau dagang, mau apapun. Dan jangan lupa rakyat Israel di sana hari ini sedang demonstrasi untuk menuntut pemerintah Israel memberikan tanah kepada Palestina yang didudukinya. Jadi rakyatnya sendiri sudah mendukung tentang perdamaian ini. Jadi kita ini tinggal tunggu tendang bola. Mudah-mudahan rakyat Palestina terakhir. Ingat, cuma satu negara di dunia. Cuma tinggal Israel yang menjajah di seluruh dunia. Sejauh ini PSSI siap untuk menyelenggarakan ini bulan depan? Bulan Mei maksud saya? Bung Arya? Bung Arya? Ya, halo. Sejauh ini PSSI siap terus untuk melaksanakan atau menyelenggarakan ini pada bulan Mei mendatang? Ya, kita namanya penyelenggara kita harus menyiapkan semua, tapi tentunya harus disupport oleh banyak pihak, gitu ya. Termasuk lembaga-lembaga, baik itu kepolisian, baik itu Kemenlu dan sebagainya, yang memang berurusan dengan polisi luar negeri. Sementara kalau kami menyiapkan seluruh penyelenggaraannya, dan kita juga, baik lagi ya, saya sih ingat juga kemarin waktu IPU kemarin itu semua fraksi di DPR itu tidak ada satupun yang menolak. Waktu Israel datang ke Bali, itu pertemuan parlemen dan satu fraksi pun nggak ada yang nolak itu. Jadi saya sih berharap ini kita lihat sebagai sebuah pertandingan yang memang akan membawa bangsa kita penyelenggaraan ini, dan kita tahu konsekuensi logis kalau sesuatu terjadi nantinya, gitu aja. Baik, terima kasih Bung Arya Sinulinga atas waktunya. Kami siap untuk melaksanakannya, siap untuk mengerjakannya. Secara politik itu bukan urusan PSSI. Baik, Bung Arya terima kasih sudah bergabung, Bung Abalin terima kasih, Bung Andi Bakhtiar Yusuf terima kasih, Pak Noto terima kasih, Babe Haikal terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bisa terselenggara dengan baik tanpa ada keributan atau kehebohan yang dikhawatirkan Pak Noto tadi ya. Baik, saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.